Mana? Mungkin bagaimana terkait sidang perdana Ijong sendiri pada hari ini seperti apa? Ya, hari ini tadi Ijong sudah kita dampingi ya dalam sidang pertama, yaitu agendanya adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum ya, dan tadi sudah dibacakan dengan jelas dan Ijong pun sudah ditanya ya apakah dia sudah mengerti mengenai dakwaannya, dan dia menjawab sudah mengerti. Jadi sidang berikutnya kami tidak mengajukan eksepsi ya, tidak mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan, maka ditunda 1 minggu untuk agenda pemeriksaan saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum. Artinya berarti Ijong sendiri sudah menerima terkait dakwaan dari JPU sendiri ya Pak? Ya, kalau secara formil suratnya sudah diterima dan dia sudah mengerti apa yang sudah didakwakan. Nah, nanti tinggal dalam proses persidangan ini kita akan lihat bagaimana penuntut umum ini akan membuktikan ya apa yang dia sampaikan di dalam surat dakwaannya. Karena tuduhan yang dikenakan atau didakwakan ya kepada Ijong ini kan sebenarnya bukan terkait dengan narkoba ya. Jadi itu dulu satu hal yang perlu kita pahami. Ini bukan tentang kasus narkoba, tapi ini memang ada sebuah zat yang ditemukan di dalam cartridge pot ya. Nah, itu yang memang ternyata setelah diperiksa oleh laboratorium itu mengandung zat keras ya. Ya memang itu membutuhkan suatu skill tertentu untuk bisa melihat sebenarnya kandungan itu seperti apa. Karena ini bukan seperti narkoba pada umumnya ya, misalnya ganja atau sabu-sabu, itu kan kita bisa sangat mudah ya untuk mengidentifikasi ya. Makanya nanti kita lihat bagaimana pembuktian oleh jaksa penuntut umum untuk mengenakan pasal tersebut dipertanggungjawabkan kepada Ijong. Bang, tapi terkait barang-barang yang memang sudah diperiksa sama Ijong itu sebelumnya Ijong sudah mengetahui atau seperti apa Bang? Ya, ini masalah pengetahuan, ini adalah menjadi satu yang paling penting nanti ya, pengetahuan itu. Karena dari pengetahuan itu akan muncul yang namanya mens rea ya, niat jahat. Nah, makanya kita akan lihat sama-sama nanti. Ini kalau misalnya kita bahas sekarang, ya, saya rasa ini terlalu dini. Karena nanti dari saksi-saksi dan juga alat bukti yang akan disampaikan oleh penuntut umum itu akan terlihat nanti. Apakah benar Ijong ini mengetahui sebenarnya isinya itu apa ya, dan dia bisa dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak gitu. Karena sebagaimana kita ketahui, tanpa adanya niat jahat ya, pastinya seseorang itu tidak bisa dipidana. Tapi memang kalau untuk Ijong sendiri emang membeli barang itu tuh untuk bisnisnya, untuk dijual aja atau seperti apa Bang? Ya, itu yang saya sampaikan tadi ya. Biar nanti ini proses pembuktian akan berjalan terus dan kita akan melihat saksi-saksi itu akan seperti apa ya. Karena saya tidak mau mendahului proses hukum yang sudah terjadi ya. Ya mungkin kalau yang lain bisa mendahului, kalau kami ya dari tim penasihat hukum Ijong ini tidak mau mendahului. Kita nggak mau nanti membilang sesuatu ya ternyata nanti berbeda hasil persidangannya gitu. Lebih bagus kita sama-sama kita kawal ya bersama-sama dengan media. Karena pada intinya pengawalan media ini juga penting buat kita supaya nanti ini menjadi edukasi juga buat masyarakat ya. Karena ini memang sesuatu hal yang baru dan jarang ditemukan gitu. Ini sebuah kandungan yang berbahaya ya di dalam sebuah cartridge pouch ya. Artinya dalam beberapa kesempatan kita berbicara dengan Ijong pun dia dia yakin bahwa ini bukan narkoba. Ya, itu satu hal dulu. Dia yakin ini bukan narkoba. Nah, apakah itu mengandung zat-zat yang lainnya? Itu ya nanti kita lihatlah pengetahuan dia. Nah, cuman ini menjadi edukasi buat masyarakat bahwa hal ini tuh ada. Nah, jadi kita sama-sama untuk meningkatkan awareness kita ya, dan saya rasa Ijong juga nanti akan akan membantu untuk menyuarakan inilah bersama-sama ke masyarakat kita, supaya nanti harapan kita Ijong adalah menjadi yang terakhir ya untuk mendapatkan proses hukum seperti ini, karena ini menjadi informasi yang bisa kita nikmati bersama ya, kita bisa sebarkan juga ke teman-teman kita. Tapi tadi di pembacaan dakwaan sempat dikatakan akan diedarkan. Itu bagaimana? Ya, itu yang nanti harus dibuktikan oleh penuntut umum. Artinya penuntut umum menyatakan ada beberapa hal tadi termasuk diedarkan ya. Tapi kalau misalnya pengetahuannya aja nggak ada ya, bagaimana dia bisa bermaksud untuk mengedarkan.
Karena itu sebenarnya dalam proses pembuktian itu nanti akan terlihat itu ya, sampai sejauh mana memang dia bisa dipertanggungjawabkan sebagai pengedar ya. Dan apakah barang itu benar-benar sudah dijual, nah, itu kan harus lihat. Atau misalnya sudah ada yang memesan, nah, itu kan juga dalam konteks pembuktian yang harus dilakukan oleh penuntut umum. Nah, kita akan lihat ini sama-sama di situ. Udah berapa lama sih mungkin penjualannya atau pengedaran? Ya? Udah berapa lama? Ya itu, kalau misalnya untuk yang masalah itu kan sangat teknis ya, sangat teknis. Dan apa yang sudah, kami pun sebenarnya belum menerima berkas ini kan, tadi kan kita sama-sama lihat. Artinya kita juga belum bisa melihat ini sebenarnya saksi yang ini ngomong apa, saksi yang ini ngomong apa, saksi yang itu ngomong apa. Karena ini kan sebenarnya ada keterkaitan 4 orang terdakwa ya, 4 orang terdakwa yang memiliki perannya masing-masing. Nah yang perlu kita lihat adalah sebenarnya dari 4 orang terdakwa ini ada nggak dia kesamaan niat? Ya, karena kan di sini kan ada pasal 55 ya, turut serta ya. Nah, untuk terpenuhinya pasal 55 itu memang diperlukan kesamaan niat dari masing-masing pelaku ini. Tapi kalau misalnya ada satu orang yang niatnya katakanlah mengedarkan, satu orang lagi niatnya untuk menggunakan, atau yang lainnya tidak mengetahui sama sekali, nah itu kan tidak ada kesamaan niat di situ. Makanya itu pun saya tidak mau mendahului bahwa Ijong ini tidak memiliki kesamaan niat dengan terdakwa yang lainnya. Cuman kita akan lihat sama-sama ya dari saksi-saksi yang ada, dari barang bukti yang ada. Mungkin nanti kan bukan cuman cartridge-nya aja, tapi mungkin nanti juga ada mungkin ada chatnya juga ya. Saya rasa ini kan zaman sekarang udah semua bisa tercatat, kita bisa lihat. Nah artinya penegakan hukum ini benar-benar kami support ya. Ini adalah sebuah penegakan hukum yang baik menurut kami, karena ini pergerakan kami melakukan pembelaan pun bukan melawan penegakan anti penggunaan obat keras ya, atau penggunaan narkoba, nggak seperti itu. Tapi kita mau mengungkap kebenarannya. Kalau misalnya benar terbukti ya, konsekuensi hukum pasti menunggu untuk Ijong. Dan yang paling penting ini kita mau mengedukasi kepada masyarakat bahwa ada hal seperti ini dan mari kita hindari bersama-sama. Untuk kondisi Ijong pada sekarang mungkin seperti apa Bang? Mengingatkan kemarin juga sempat sakit juga ya? Ya, mau tambahin? Ya. Kalau untuk kondisi Ijong seperti sebagaimana kita lihat tadi ya, dia bisa menghadiri persidangan dengan baik. Memang ini belum 100%. Karena memang ya kalau orang 100% dia akan bisa bergerak dengan leluasa. Tapi Ijong ini seperti tadi disampaikan bahwa menitip pesan kepada kami, biarlah ini nanti akan terbuka sesuai faktanya. Dia meyakini ada hal baik di balik ini, di balik peristiwa hukum yang harus diprosesnya. Jadi itu pesan dia, biarlah gua yang menjadi terakhir ini terkait ini, bahwa nanti terkait dengan materi perkara dan tadi surat dakwaan juga itu kami belum dapat berkasnya full, nanti akan kita siapkan, tapi nanti akan terbuka semua Pak di persidangan. Masih mengalami pendarahan nggak sih? Sudah tidak, pendarahan sudah tidak, tapi perlu juga kami sampaikan banyak beredar di luar bahwa Ijong ini bagaimana di dalam, apakah ada perlakuan khusus dari pihak lapas dan lain sebagainya. Kami tegaskan dan kami yakinkan tidak ada. Lihat aja tadi ya, dia udah dicukur rambutnya, udah botak, sama kayak tahanan lain. Nggak ada, dan dia menerima itu. Dan dia tetap bersikeras untuk menjalani proses hukum ini, nggak perlu ditangguhkan, dibantar dan lain sebagainya, biar ini cepat selesai karena dia meyakini suatu hal yang besar di balik ini. Bang, dalam kasus ini mungkin mengganggu psikis Ijong juga nggak sih, mengingatkan ini kan sekarang di dalam penjara juga gitu. Sempat ada cerita seperti itu nggak sih? Ya pastilah, kalau itu pasti ya, setiap orang mungkin bukan cuma Ijong aja, apalagi dia nggak pernah terkena proses hukum, bisa dicek di mana-mana, tidak pernah. Jadi dia baru masuk, pastilah psikisnya, tapi ya berangsur-angsur pulih lah begitu. Keluarga dari Ijong nggak ada yang hadir di sidang perdana ini? Keluarga dari Ijong? Jadi keluarga ini sifatnya memberikan sepenuhnya proses hukum kepada kami. Jadi memang hingga saat ini belum ada kabar bahwa mereka akan hadir, tapi tetap memantau, kita report juga. Bang, sedikit mempertegas, saat ini Ijong berarti ditahan di Lapas Pemuda Tangerang ya? Ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak Pak. Dakwaan ya, kita sudah dengar sama-sama tadi, jaksa sudah membacakan secara lengkap dakwaan yang dikenakan kepada Ijong. Dan agenda berikutnya, karena kami tidak mengajukan nota keberatan ya atau eksepsi, kita akan ditunda 1 minggu untuk agenda pemeriksaan saksi nanti yang dihadirkan oleh penuntut umum ya. Jadi nanti dalam proses ini penuntut umum yang akan membuktikan nanti dakwaan yang sudah dibuatnya nanti. Kondisi Ijong sejauh
sejauh ini seperti apa Bang? Kemarin kan sempat sakit juga ya. Ya, mungkin sebelum kondisi Ijong perlu juga kita sampaikan ya. Ini message-nya nih ya, bahwa Ijong ya secara pribadi juga kami pun sebagai tim penasihat hukum benar-benar di sini melakukan pembelaan itu yang proporsional ya. Artinya kita mau melihat bahwa kasus ini bukan kasus narkoba, itu yang pertama. Ya, ini bukan tentang narkoba, tapi tentang adanya kandungan obat yang obat keras ya. Itu di dalam sebuah pouch ya, dalam sebuah cartridge pouch. Yang artinya untuk mengetahui sebenarnya kandungan itu pun sebenarnya harus di lab krim dulu. Jadi harus ada proses untuk mengetahui hal tersebut. Ini bukan seperti ganja ya, yang kasat mata atau sabu-sabu yang kasat mata itu kita bisa langsung tahu bahwa barang itu adalah ganja misalnya. Nah, jadi makanya nanti dalam proses persidangan ini kita sampaikan bahwa kita adalah against terhadap peredaran ya hal-hal yang seperti ini, dan ini menjadi sebuah sarana edukasi juga ya buat publik bahwa barang seperti ini tuh ada dan dilarang gitu. Dan baiknya nanti Ijong pun akan menyuarakan ya, baik dalam proses persidangan ini maupun selanjutnya ya dalam kehidupan dia nanti, bahwa biarlah Ijong ini jadi yang terakhir lah ya, dan ini menjadi pembelajaran buat masyarakat supaya tidak ada lagi Ijong-Ijong lainnya ya, bahwa kita sudah sama-sama tahu bahwa barang ini memang tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa dikonsumsi tanpa adanya resep dari dokter. Bang, tadi agenda pembacaan dakwaannya Bang ya? Ada sanggahan atau apa tidak ada dari pihak Ijong sendiri? Ya. Seperti apa Bang? Ini bukan agendanya sebenarnya untuk melakukan sanggahan, karena kalaupun ada keberatan itu adalah sifatnya yang sangat formal ya, bukan masuk ke material. Itu memang diberikan hak kepada Ijong dan penasihat hukumnya tentunya untuk melakukan eksepsi. Nah, cuman kami tidak masuk ke sana, biarlah proses hukum ini berlangsung dengan cepat ya, langsung ke pokok materi dari pembuktian dari penuntut umum. Jadi bisa dikatakan Ijong menerima semua apa yang dibacakan oleh... Dia mengerti apa yang sudah disampaikan oleh jaksa ya, dan pada akhirnya kita akan melihat nanti jaksa ini yang akan melakukan pembuktian apakah apa yang dituduhkan itu benar-benar bisa dikenakan atau dipertanggungjawabkan kepada Ijong. Bang, tadi terlihat Ijong sendiri sepertinya sudah berubah dari segi rambut dan segala macam. Itu kan membuktikan bahwa dia sama dengan narapidana lain, seperti apa Bang? Ya sebenarnya memang Ijong ya tidak mendapatkan treatment khusus apapun ya. Dia seperti halnya terdakwa ya yang ditahan di dalam sebuah rumah tahanan, dan kebetulan di sini tahannya malah di lapas ya. Di lapas pemuda, dan artinya memang nggak ada hal-hal khusus lah yang dia terima. Dengan penampilan yang baru sendiri dia convert atau seperti apa Bang? Wah, itu harus tanya sama orang langsung ya. Tapi masih keren-keren aja sih. Dari segi kesehatan sendiri seperti apa? Ya, Kalau kondisi kesehatannya tadi bisa kita lihat ya, dia sudah siap untuk menghadapi sidang walaupun kondisinya belum 100% pulih dari indikasi penyakit yang pernah dialaminya gitu. Cuman dia menitipkan pesan ke kami tim penasihat hukum bahwa dia akan tetap berkomitmen menjalani proses hukum ini dengan baik meskipun dalam keadaan yang belum 100%. Baik itu tidak mengajukan penangguhan penahanan ataupun pembantaran. Bisa ada keluhan mungkin Bang dari segi sakitnya yang kemarin? Kalau dari keluhan sebenarnya ya dia masih mengeluhkan ada sedikit sakit dari bagian yang pasca operasi, namun pendarahan sudah tidak ada. Cuman memang namanya pasca operasi ya perlu pemulihan dengan waktu yang cukup lama gitu. Nah, penempatan Ijong sendiri di lapas pemuda sendiri apakah memang dibedakan karena kan mengingat kondisinya sendiri, apakah disamakan dengan pihak Kalau penempatan Ijong di lapas pemuda sendiri tidak dibedakan dengan para terdakwa lain, namun memang lapas mempunyai fasilitas dokter yang mana apabila Ijong ada keluhan baik itu dari pasca operasi, dari tim lapas akan memberikan penanganan untuk sakitnya Ijong. Tapi untuk tempatnya sendiri tidak dibedakan atau tidak ada treatment khusus untuk Ijong sendiri. Nah, saat pemeriksaan kan pihak kejaksaan sempat bilang itu ada indikasi kanker meskipun kayak sangat kecil itu. Nah itu perkembangannya saat ini berarti gimana? Memang dari pemeriksaan kesehatannya waktu itu sebelum dilakukan tahap 2, Ijong sempat melakukan biopsi karena ada diduga indikasi kanker seperti itu. Namun hasil dari biopsinya sendiri kita belum dapat seperti itu. Jadi indikasi itu kan yang namanya indikasi tetap ada, namun apakah itu kanker atau bukan kita belum mendapatkan hasil dari biopsinya itu. selama di lapas keluarga sudah datang bagaimana?
keluarga selama di lapas belum menjenguk, namun sudah diberikan kesempatan oleh lapas maupun kejaksaan ataupun pengadilan apabila keluarga ingin menjenguk diperkenankan. Namun keluarga tetap intens sama kami, tim penasihat hukum untuk memberikan support dan menanyakan keadaan Ijong sendiri. Berarti langsung ke abang semua ya, maksudnya ke tim kuasa hukum. Ya. Di hari ini pun juga tidak ada yang datang Mendampingi melihat kuasa hukum. proses persidangan. Tidak. Oke, thank you. Itu berarti seminggu itu tanggal berapa ya? Sidang lanjutannya Rabu depan tanggal 13 ya. Dengan agenda Pemeriksaan saksi. Saksi berapa orang itu? Berapa orang? Belum dibilang. Nanti kita komunikasi sama penuntut umumnya. Jamnya? Sama seperti sekarang. Jam 11 berarti. masih pada di jalan loh. Pusing ngebut-ngebut.